pH itu potensial hidrogennya itu 8+. Kalau masih di angka 8 itu termasuk air alkalin ya, kategorinya alkalin rendah. Tapi kalau 9 itu sudah termasuk air alkalin yang kategori medium. Tapi kalau sudah 10 itu termasuk air alkalin yang kategori air strong. Gitu. Jadi ada ini, dan alat kami ini Pak, insya Allah untuk semua kalangan, untuk semua usia, bahkan anak-anak diperbolehkan. Karena apa? Karena alkalinnya dibuat memang secara standar di 8+, ya mungkin sekitar 8 sampai 8,5. Monggo silakan, ada yang ditanyakan lagi. Kalau yang strong masih bisa diminum tidak Pak? Enggak, strong itu nggak boleh diminum di bawah anak umur 5 tahun. Termasuk Milagros itu termasuk air alkalin strong, nggak boleh. Gitu. Terus Pak, untuk komponennya Pak, Ya. itu ada masanya nggak? Apa selamanya alkalin terus? Nah gitu. Oke, untuk komponen Pak, begini Pak ya, saya jelaskan untuk komponen. Kita membeli motor Honda, ya kan? Biasanya saya sebelum menjelaskan pasti saya kiaskan sesuatu dulu. Kita membeli motor Honda itu sudah ada panduan di buku servis. Servis pertama 1000 km, ya kan? Setelah 25 meter Van Bell, ya bos ya, ya kan? Ya. Sebenarnya itu pabrik itu hanya mengantisipasi agar tidak terjadi komplain. Seandainya kita itu seperti oli lewat ke 2000, terus Van Bell lewat ke 30.000, itu sebenarnya nggak masalah. Cuman karena agar mengantisipasi tidak terjadinya komplain, biar nggak terjadi komplain, jadi sebelum terjadi, sama dengan ini Pak. Artinya apa? Ini kalau dari panduan Pak, keramik nano ini hanya dipakai sekitar 1 tahun, mungkin 1,5 tahun lah Pak. Tapi banyak sekali Pak, terutama saya di Semarang, di Tegal, ada yang sampai dipakai 4 tahun. Meskipun kuning, meskipun hitam, nggak masalah, pakai aja Pak. Itu bagus. Itu ibaratnya ini keramik nano punya Bapak itu ibaratnya ginjal Bapak. Berarti yang Bapak pikir Bapak minum air yang dikonsumsi setiap hari itu bersih, ternyata kotor ya. Ini Pak. Jadi membuktikan. Jadi kita balik mindset orang dengan kotor ini Pak Jarwo, iya kan? Orang akan berpikir, oh iya, ternyata air yang saya minum itu ternyata masih kotor. Contohnya ini, keramik nano. Jadi biasanya seperti itu. Sama dengan spare part yang di dalam ini Pak. Jadi spare part ini kan bisa dipakai ada sampai 2 tahun 3 tahun, tergantung dari kualitas air yang masuk. Kita nggak bisa. Ibu lah, motor Beat ada yang pakai sampai 9 tahun nggak pernah ganti spare part. Ada yang pakai 2 tahun, ya udah ganti spare part, kan tergantung yang pakai Pak Budi. Iya kan? Oh makainya ya 2 tahun diganti. Cukup. Tapi kalau kita makainya enak Bu, ibu masukannya air juga nggak ngawur. Contoh Bu, ini 2 Bu ya, ini punya ibu, terus ada tetangga ibu. Yang tetangga ibu pakai Aqua, ibu pakai air ledeng, air yang kotor yang banyak. Ya. Bukan punya ibu yang jelek. Karena apa? Ibu nggak dirawat dan dimasukkan air yang memang jelek. Ya cepat rusak. Ini seperti itu. Bu silakan barangkali ada yang Ayo, Pak. Silakan. Terus air yang diproses itu mempengaruhi kualitas air yang diproses itu mempengaruhi kualitas pH enggak? Contoh isi ulang, aqua, le mineral. Kalau diproses melalui ini itu kualitasnya beda nggak apa sama? Ya pasti beda lah Pak. Sekarang contoh yang paling ekstrim aja. Bapak masukkan ini air aqua dengan besok harinya Bapak masukkan ini air ledeng, pasti kualitasnya beda. Kalau contoh, kalau air ledeng air mentah, dimasukkan air ini untuk dikonsumsi berbahaya nggak dalam tubuh kita? Nggak berbahaya, karena ini sudah ada kalsium. Beda dengan ini Pak, ini coba botolnya. Loh, saya direkam nih. Waduh. Masuk ke YouTube. Contoh dengan ini Pak, ya. Pindah kaca aja kan. Ini kan bonus Pak ya. Pindah Ini kaca kan ke bonus. kamar mandi. Jadi ini satu paket Pak. Ya. Apa yang membedakan Mas antara ini dengan ini? Yang membedakan ini dengan ini itu cuma satu Bu. Keran. Air yang dimasukkan di sini memang air yang sudah layak dikonsumsi. Kalau ini air nggak layak dikonsumsi nggak apa-apa karena di sini ada keramik nano, sedangkan di sini tidak. Diadakan botol ini Pak Bu karena ini agar ibu bisa dibawa ke mana-mana dengan air alkalin yang masih terjaga potensial hidrogen dan oksigennya dengan tinggi, ya kan? Karena apa? Begitu air kalau ibu nggak pakai botol ini, pakai botol biasa, ambil air alkalin ini hanya batasnya 1 jam, kadar oksigen itu akan turun. Loh, seperti Milagros dijual berbulan-bulan itu di
di apotek ya kan, itu kok nggak berubah? Mohon maaf Bu, itu dari pabrik dan itu sudah dipres kedap udara. Kalau ibu pakai botol aqua, dibawa kemana-mana, saat rapat-rapatnya ibu masak, tetap keanginan itu. Artinya apa? Kadar oksigen dan potensi itu turun, makanya diadakan botol. Jadi itu untuk dibawa kemana-mana. Gitu Pak. Silakan. Tanya apa aja Pak? Silakan. Saya pernah dengar ya namanya alat dari kangen water ya. Itu perbedaannya rokok apa kok? Iyalah. Bos, Kopi. ini bos, biasanya kalau di ini bos udah closing 4 ya. Ini closing nggak ada bos, nggak dapat duit bos. Ini kalau kayak gini kan banyak yang tanya gitu. Kalau itu Biasanya karakter gitu. Bener. Kalau ambil pun tak tolak. Tapi emang fakta lapangan. Ada ngomong raji kok. pendidikan kan Pak. Pak ini nanti informasi jauh aku mau. Udah punya mesin kangen water cuman ngetes. Orang kayak gitu. Masih ini kan pemacan memang ya. Kan untuk virus itu saya ambil ilmunya aja ya. Untuk membedakan kangen water dengan alat apa bedanya berapa? Nah, Bapak nggak pernah dengar kabar kangen water itu tahun 2023 di bulan 7 itu ditarik alatnya. Dengar kabar nggak? Iya. Kenapa itu Pak? Siapa yang pernah dengar kabar? Legalitas. Ya, kenapa? Legalitasnya. Betul sekali. Kenapa kangen water ditarik? Karena kangen water setelah diteliti itu mengandung radiasi tinggi karena dia ada berkaitan dengan listrik. Kami tidak. Sebenarnya saya sudah tahu. Jadi pengalaman. Oh, jangan ditanya kalau tanya. Sebenarnya Itu sudah emang tahu. dari awal itu bahasa pertanyaan ngetes semua. Semuanya. Beli enggak? Sales enggak. Bisa beda Saya juga dari tadi ya ke ini nunggu jawaban Pak Imam itu kan ya. Dia kejebak enggak? Dia kejebak. Dari pertama. Makanya hati-hati kalau marketing Iya. problem apa ada. Ya masih inilah, masih apa? Masih dikatakan ya standar itu. Mendekati bagus ya gitu. Artinya belum terjebak gitu. Iya, belum terjebak. Cuma tadi Pak Imam ketika menjelaskan germanium, tadi sempat Pak Imam bilang menyembuhkan penyakit. Ya itu tadi. Bukan, itu kan germaniumnya, bukan ini. Saya nggak mengatakan alatnya. Silakan cek di Google itu ada. Batu germanium. Manfaat batu germanium dapat menyembuhkan ini. Kan saya suruh cek sendiri, bukan ini. Saya bukan menjelaskan ini. Ada itu ya, saya print dan saya laminating. Itu saya tunjukkan. Kenapa Google ini nggak saya hapus Bu? Karena apa? Ibu biar percaya kalau ini bukan ketikan saya. Ini sumbernya dari Google. Dan itu ampunan. Menyembuhkan dia sebutkan iya. Saya nggak mengatakan ini yang menyembuhkan. Enggak. Makanya kalau ada yang ngebantah saya nanti ya oh iya. Sama itu ini kembali jadi minimal air yang digunakan di Isi ulang. minimal isi ulang ya disarankan isi ulang meskipun dia mau diisi air ledeng air sumur tapi dari pihak marketing harus menyarankan minimal Kalau saya nyarankan kalau untuk air ledeng atau air pump minum Pak. ini Pak Jarwo ya, Ayo. ya Pak Budi Pak Jarwo. Kalau air ledeng orang mau pakai air ledeng atau air pump itu suruh pakai timba besar dulu, endepin bos, diendapin malam. Itu biasanya pas pagi hari bos, itu abu halusnya banyak. Tuh. Mineral kasar. Nah itu, baru ibu ambil pakai ceko, ulang. Itu bagus. Kalau ibu nggak mau beli isi ulang, tapi kalau ibu nggak mau ribet, ya monggo. tapi tetap disampaikan minimal isi ulang Ya, tapi saya juga kalau orang biasa pakai air masak, saya bilang teruskan aja Bu, memasak air itu lebih bagus. Masuk ke alat ini lebih bagus karena apa? Air masak ini memang secara pH saya tes juga itu memang lebih bagus dari air ledeng. Jadi kalau air masak masuk sini udah dingin itu hasilnya lebih bagus. Tapi dengan cara harus dingin nggak boleh panas. Gitu. Saya pernah membedakan air biasa bos masuk sini bos ya, dan masuk sini. Air masak masuk sini, itu air masak Pak Budi. Oksigennya itu keluar loh. Kan kalau pH di air ini air mendidih gitu kan ya. Terus setelah itu jadi anget ya. Antara anget di air yang sama loh Pak. Satu masih anget, satunya udah dingin, itu pH-nya beda. Jadi hangat itu memang menaikkan pH. Gitu. Begitu udah dingin, pH-nya itu turun. Seperti itu. Bahkan si siapa yang baru nikah bos? ini
Oh, sebutin dulu. Aduh, Sebenarnya saya tahu, Bos. Iya. Sebenarnya saya tahu mau nyebut Henry. Iya. Cuman gayanya aja. Aku mau menunjuk Pak Jadi Tokewo. Itu Mbak Henry. Kok bisa kok? Kecetin. Mbak Henry. Saya pernah ngomong sama Mbak Henry. Henry itu sesekali dia itu memang direndam air hangat gitu. Cartridge-nya pitcher itu. Mbak ini direndam. Ini kelamaan sini bayar. Pak Didi susah move on. Susah move on. Ya apa ya, ini sedikit menambahkan itu terutamanya itu tadi di pembersihan ya Bos ya. Gitu. Memang utamanya ya alat ini kan menaikkan kualitas air. Jadi sangat bergantung juga dari air yang disaring gitu kan. Ya, disaringnya itu air apa gitu kan, nanti lebih menentukan kualitas bawahnya gitu kan. Terus hubungan dengan kebersihan, kenapa kita menganjurkan untuk dia itu minimal dengan air isi ulang, syukur-syukur sekelas Aqua ataupun Le Mineral, ya itu kan tujuannya biar konsumen itu selain dari kualitas air, konsumen itu nggak terlalu berapa hari sekali itu harus membersihkan. Ya, kalau ada pertanyaan kotor ini atau harus dibersihkannya itu berapa minggu atau berapa bulan sekali, itu kan tergantung dari air yang kita saring seperti itu. Terus untuk pembersihannya Pak ya, ini mudah-mudahan ini udah sepakat ya, artinya air yang nanti netes ke bawah ini kan mudah-mudahan ini semuanya udah percaya kualitasnya itu lebih baik gitu Pak. Artinya apa? Untuk membersihkan alatnya ya diajukan itu apa? Pakai air yang sudah disaring gitu kan. Jadi Bu kalau membersihkan alat ini di bawahnya itu jangan dihabisin Pak, itu disisakan untuk membersihkan alat ini juga gitu. Itu apa memang sangat bagus itu Pak ini nanti membersihkan mungkin di keramik nanonya atau di cartridge-nya di Jerman itu dari air ini juga gitu kan. Terus ini Pak juga saya mau menyampaikan ke pihak operasional ya. Jadi pas ke delivery, terutama Maxi Pak ya. Itu sementara ini kalau di tempat saya si Evan tuh dia benar-benar saya kontrol kalau ada pengiriman Maxi. Itu kan di lem dulu kalau yang cartridge-nya Pak ya. Oh, iya. Terus untuk ininya juga di lem dan itu sudah dilakukan kan untuk ya teman-teman yang lain. Karena apa Pak? Ini sangat penting, pengaruh banget. Karena apa? Air kalau benar-benar melalui ini Bos, itu kualitasnya memang lain Pak, beda Pak. Bahkan lebih ekstrim lagi, saya pernah Mas Raja di Mas Bambang itu pernah di sini kasih air komberan Pak. Di sini bening Pak. Saya juga pernah sama guru. Benar Pak. Asalkan pemasangan ininya benar, gitu loh. Jadi benar-benar rapat dan klepnya ini, sealnya ini benar-benar rapat. Seret. Yang penting jangan sampai tak, sampai tak ini biarnya soalnya, ya kan? Jadi air yang benar-benar lewat sini, waduh Paksa. luar biasa. Itu air komberan saja. Pernah saya coba di salah satu waktu itu TM-nya Mas Bambang. buat pembuktian. Saya pernah ikut Mas Bambang itu. Tapi kan Bening. Iya Bos. Air laut ya Bang. Apapun yang saya pernah praktekkan sendiri, Air laut. memang memastikan itu Coba sih. kondisi keramik nano itu masih bagus ya gitu kan. Terus apa di pemasangan itu memang kencang gitu. Kencang gitu kan. Jadi kualitas air juga itu ditentukan juga Pak, itu dari tetesan air. Kalau semakin cepat ya artinya itu kan bukan menyaring, seperti memindahkan air atas ke bawah gitu. Dari kualitas itu terus berkurang gitu. Jadi semakin kencang ya biarpun lebih lambat itu malah semakin bagus gitu. Saya buktiin pakai Fanta itu. Itu serius Pak, di atas merah di bawahnya itu netral jadi air putih. Kalau benar-benar Gitu pasang kan. pas loh. Jadi pewarna itu pisah gitu Pak, di bawahnya itu putih gitu kan. Ya cuma itu kan ini Pak, ekstrim, harus benar-benar ya, dan tidak boleh itu kalau itu hanya untuk keyakinan diri sendiri kayak gitu kan, gitu meyakinkan ini bisa memisahkan warna enggak di air gitu kan. Dan itu memang saya prakteknya itu enggak di base camp Pak ya, itu di SD di sekolahan waktu diramkan dibebaskan lah pakai cara apa aja gitu. Pakai Fanta. Pakai Fanta itu malah jadi pemandangan Bos, di atas merah di bawah jadi bening gitu. Itu ya ini juga luar biasa. Ada juga pasti kajian Bos, di kajian yang Maxi 7 unit itu. Daerah sana itu Bos
airnya agak asam. Nggak tahu Pak kenapa. Mungkin kata orang itu di ada home industri perusahaan tempe ada beberapa itu buangnya itu kan kayak semacam kayak ada limbah. Jadi pengaruh. Pas pakai alat ini Pak, itu nggak ada asamnya Pak. Tawar Pak Budi. Oh udah itu tawar. Jadi emang kalau pemasangannya bagus terutama di sini, jangan sampai di sela-sela ini, bukan di bawahnya, di sela-sela ini. Kalau bisa